Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Sapaan Iman. Kiranya kasih Allah melingkupi dan menguatkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, jikalau sampai pagi hari ini kami masih dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan kembali melangkah melewati kehidupan ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. Namun pagi hari ini saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Tertulis demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal memberi seringkali masih menjadi ganjalan atau kendala bagi sebagian anak-anak Tuhan. Ketika harus mengembalikan persepuluhan, ketika harus memberi persembahan untuk mendukung pelayanan, ketika harus memberi persembahan untuk pembangunan gedung gereja atau gedung kegiatan, atau ketika harus memberikan sesuatu untuk sesama yang sedang membutuhkan. Seringkali diakui atau tidak, masih banyak anak-anak Tuhan seringkali kita lakukan dengan berat hati, setengah hati, atau mungkin ada motivasi di balik pemberian yang kita lakukan. Bahkan terkadang kita masih tergesa-gesa untuk memikirkan kapan ya Tuhan segera membalas pemberian kita itu. Kapan ya Tuhan ganti memberikan kepada saya? Bapak, Ibu, dan Saudara, memberi haruslah menjadi bagian hidup orang percaya. Hal memberi tidaklah selalu berhubungan dengan berapa besar nilai atau jumlahnya, tetapi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita terlibat di dalam pemberian itu. Pagi hari ini kita mau belajar dari perikop firman Tuhan 2 Korintus pasal yang 8 yang sudah kita baca tadi, bercerita tentang jemaat di Makedonia yang walaupun dalam berbagai penderitaan dengan beban yang sangat berat, bahkan dikatakan jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, namun oleh kemurahan Allah Paulus bersaksi bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang rela hati di dalam memberikan sesuatu dan memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan hati sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Inilah yang mengherankan Paulus. Bukan Paulus yang meminta, tetapi mereka yang meminta. Karena bagi jemaat Makedonia, memberi adalah hak istimewa dan bukan sebagai beban. Ibu, Bapak, dan Saudara,
Kunci persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita memberi persembahan dengan rela hati dan untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Selain itu, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita memberi berdasarkan apa yang kita punyai dan bukan apa yang kita tidak punyai. Memberi persembahan dan memberi diri kepada Allah, dua hal yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Memberi persembahan seharusnya merupakan ekspresi dari komitmen pribadi kita kepada Tuhan sebagai sarana ungkapan syukur atas karunia Tuhan. Sedangkan orang-orang yang memberi diri kepada Allah adalah orang-orang yang memberi diri untuk diarahkan dan dibentuk Tuhan. Di sanalah ia dimampukan oleh Allah sendiri untuk menjadi orang-orang yang bisa bermurah hati. Waktu dalam keadaan sulit pun, jika orang masih bisa memberi seperti jemaat Makedonia, itu membuktikan satu hal, bahwa itu adalah pekerjaan dan gerakan Allah di dalam hati orang itu. Ada kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan bagiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika orang benar-benar mengalami anugerah di dalam hidupnya, maka ia tidak akan memakai kesulitan hidupnya sebagai alasan untuk tidak memberi. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita tidak punyai. Yang ada pada kita, sekalipun sedikit, kalau dipersembahkan kepada Tuhan dengan sukarela, itu menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya menjadi inspirasi dan menginspirasi kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin hari menyenangkan hati Tuhan dan mewujudkan cinta kasih kepada sesama manusia, kepada gereja Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan. Tuhan memberkati.